Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gadis Pramesti dari kelas dasar filsafat kelas B. Berikut ini saya akan mereview satu buku yang sangat amat terkenal yang ditulis oleh penulis yang amat sangat terkenal, yaitu buku Homo Deus. Buku Homo Deus atau A Brief Story of Tomorrow ditulis oleh Yuval Noah Harari, berjenis buku non-fiksi atau juga sejarah, penerbit oleh Vintage Publishing. Tahun diterbitkan buku ini yaitu tahun 2017 dengan jumlah halaman 540 halaman. Lalu saya akan mereview buku ini, tetapi alangkah baiknya saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal penulis dari buku yang amat sangat amazing ini, yaitu Bapak Yuval Noah Harari. Saya akan membacakan beberapa biografi singkat mengenai beliau. Yuval Noah Harari, Ibrani, lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1976, adalah seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani, Yerusalem. Ia adalah penulis buku Sapiens, A Brief History of Humankind pada tahun 2014, dan buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow tahun 2015. Hanya berjarak 1 tahun dari buku pertama yaitu Sapiens dan buku kedua yaitu Homo Deus. Buku Sapiens sendiri berisi tentang sejarah manusia semenjak terjadinya revolusi kognitif sekitar 50.000 tahun yang lalu, yaitu ketika Homo sapiens menyingkirkan Neanderthal, menguasai linguistik kognitif, mengembangkan masyarakat yang terstruktur menjadi predator puncak. Kemudian terjadi revolusi agrikultur dan kini manusia semakin diperkuat oleh revolusi ilmiah. Sementara itu, untuk buku kedua yaitu buku Homo Deus berkisah tentang prediksi manusia mengenai masa depan yang dilengkapi dengan latar belakang sejarahnya. Nah, Yuval Noah Harari lahir di Haifa, Israel pada tahun 1976. Dia menerima gelar PhD dari Universitas Oxford pada tahun 2002 dan sekarang menjadi dosen di jurusan sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Dia mengkhususkan diri dalam bidang sejarah dunia, sejarah abad pertengahan, dan sejarah militer. Penelitiannya saat ini berfokus pada pertanyaan makrohistoris. Apa hubungan antara sejarah dan biologi? Apa perbedaan
penting antara Homo sapiens dan hewan lainnya, apakah keadilan dalam sejarah, apakah sejarah memiliki arah, apakah orang lebih bahagia dengan mengetahui sejarah. Kemudian dia 2 kali memenangkan Polonsky Prize for Creativity and Originality pada tahun 2009 dan 2012. Kemudian pada tahun 2011 ia memenangkan Society for Military Histories Moncada Award untuk artikel yang luar biasa dalam sejarah militer. Sementara pada tahun 2012 ia terpilih ke Young Israel Academy for Sciences, dan banyak sekali buku dan artikel yang telah terbit. Kemudian sebelum lanjut ke review buku ini, pertama-tama saya ingin memaparkan sinopsis buku dari Sapiens dan Homo Deus agar review kali ini akan sinkron. Sinopsis buku Sapiens menunjukkan dari mana asal kita, sedangkan Homo Deus menunjukkan kemana kita akan pergi. Pada masa lalu, manusia menaklukkan dunia berkat kemampuan uniknya untuk percaya pada mitos-mitos kolektif tentang dewa, uang, kesetaraan, dan kebebasan, seperti yang dijelaskan dalam buku Sapiens. Dalam buku Homo Deus, Prof. Harari menelaah ke masa depan dan mengeksplorasi bagaimana kekuatan global bergeser. Kekuatan utama evolusi, seleksi alam, digantikan oleh teknologi baru tingkat dewa, seperti kecerdasan buatan dan rekayasa genetika. Inilah era Homo Deus, memadukan sains, sejarah, filsafat, dan cabang ilmunya. Prof. Harari menunjukkan visi masa depan yang awalnya tak dapat dipahami, tapi kemudian tak terbantahkan. Manusia akan kehilangan tak cuma dominasinya atas dunia, tapi juga semuanya. Manusia akan tergantikan oleh mesin. Atas nama kebebasan dan individualisme, mitos humanis akan dibuang bak kesek lama yang usang. Seiring Homo sapiens menjadi Homo Deus, muncul pertanyaan fundamental, kemana kita akan pergi dari sini? Takdir baru apakah yang kita jalani? Proyek apakah yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melindungi planet rapuh ini untuk umat manusia dari kekuatan destruktif kita sendiri? Buku ini mengeksplorasi proyek, impian, dan mimpi buruk yang akan membentuk abad ke-21, dari mengatasi kematian hingga menciptakan kehidupan buatan. Dikupas oleh banyak media massa ternama dunia dan terjual 2 juta kopi hanya dalam tempo setahun sejak pertama terbit pada akhir 2016. Buku ini akan mengguncang kesadaran kita ihwal masa depan umat manusia. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan review buku ini. Pada bagian pertama buku ini membahas hubungan antara sapien dan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding spesies yang lain. Seperti bagian kedua, buku Homo Deus menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo Deus di milenia terakhir dan apa saja yang membawa kita
ke persimpangan jalan saat ini. Bagaimana dalam keyakinan Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar dan di sekitar manusia, dan manusia adalah sumber dari semua makna otoritas. Apa implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari fenomena ini semua? Bagaimana hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita, serta keinginan kita yang paling rahasia. Lalu bagian ketiga dari buku ini menelaah kembali hal-hal yang terjadi di awal abad ke-21 berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia. Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan. Bagi saya, desain cover buku ini menarik sekali. Warna dasar hitam dan warna tulisannya warna merah. Sederhana tapi terkesan elegan. Dominasi hitam dan dengan ditambah warna putih dan merah ini rasanya cocok pula dengan bahasan penulisan di buku ini yang menyimpan kengerian masa depan manusia. 3 bagian utama dari buku dipisahkan oleh satu halaman khusus yang bertuliskan part 1, part 2, dan part 3. Di bawah tulisan masing-masing part ada beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab tersebut. Sama seperti pertamanya, Sapiens: The Brief History of Humankind, Harari juga memiliki kemampuan yang luas dalam membuka topik bahasan Homo Deus. Narasinya yang menggiring arah pikiran kita tak jarang diakhiri dengan kalimat pertanyaan untuk memancing lebih banyak lagi rasa keingintahuan dan fokus yang mendalam. Selain fakta-fakta ilmiah, Harari juga mengaitkan pemaparan yang sukar dibantah dengan berbagai sudut pandang sebuah paham atau religi. Salah satunya seperti di bawah ini. Homo Deus jelas dimaksudkan bukan sebagai buku yang berisi lamaran masa depan, tetapi menyerupai gambaran kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini cukup jelas disampaikan oleh Harari dalam bukunya. Sisipan cerita dan humornya juga masih terasa di buku Homo Deus, sama seperti buku pertamanya Sapiens. Begitupun pembahasan topik yang dijelaskan dari sudut ilmu biologi. Apa yang disampaikan Harari menyadarkan kita kemungkinan masa depan umat manusia. Hal-hal yang tak masuk akal perlahan terasa mungkin untuk jadi kenyataan. Banyak teori hasil pemikiran para ilmuwan yang dimunculkan juga oleh Harari di bukunya. Cerita-cerita hasil penelitian ini sangat amat menarik untuk disimak. Salah satunya yang saya kutip di bawah ini tentang in 1907, the psychologist Oscar P. Funks began another investigation that finally revealed the truth. It turned out that Hans got the answering right by carefully observing the body language and facial impression of his interlocutors. When Hans was asked what is 4 times 3, he knew from past experience that human was expecting him to tap his hoof and given number of times. He began tapping while closely monitoring the human.
Di tiap akhir bab, selalu ada paragraf yang menyimpulkan sedikit tentang topik yang baru dibahas di bab yang bersangkutan. Ditambah informasi topik apa yang akan dibahas di bab selanjutnya. Contohnya, linking science and humanism may well crumble and give way to a very different kind of deal between science and some new post-humanist religion. We will dedicate the next two chapters to understanding the modern covenant between science and humanism. The third and final part of the book will then explain what this covenant is disintegrating and what New Deal may replace it. Bagi saya, buku kedua Yuval Noah Harari ini sama bagusnya dengan buku pertamanya, Sapiens. Gaya penulisan Harari yang cerdas, hidup, sederhana, humoris, dan mampu memprovokasi kami sebagai pembaca adalah modal utamanya dalam menarik begitu banyak pembaca, hingga ide-ide inti yang ia sampaikan di Homo Deus bisa diterima oleh banyak orang. Menurut saya sampai di sini dulu review dari buku Homo Deus karya tulis Yuval Noah Harari ini. Semoga bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.